wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang pertama adalah idhar, yang kedua idgham. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Yang ketiga iqlab dan yang keempat ikhfa. Ikhfa sendiri juga dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ikhfa a'la, yang kedua ikhfa adna, yang ketiga ikhfa kausar. Membahas tentang hukum bacaan yang pertama, yaitu idhar halqi. Idhar mempunyai pengertian yaitu menjelaskan, dan halqi artinya tenggorokan. Hukum bacaan dibaca dengan idhar halqi apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf halqi yang ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain. Huruf halqi adalah huruf yang berasal dari tenggorokan. Cara membaca idhar halqi adalah dengan cara menjelaskan apabila bertemu dengan 6 huruf tersebut dan dibaca dengan satu ketukan. Contoh bacaan idhar halqi antara lain yang pertama hamzah, yaitu man amana. Pada contoh yang pertama ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah yang merupakan huruf halqi, jadi dibaca jelas dengan satu ketukan. Tidak boleh dibaca dengan dua ketukan atau dengan cara dimasukkan atau mendengungkannya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah bertemu dengan huruf ha, yaitu anharin. Pada contoh yang kedua terdapat nun mati bertemu dengan huruf ha. Contoh yang ketiga yaitu bertemu dengan huruf ha, min hadidin. Pada contoh yang ketiga terdapat nun mati bertemu dengan huruf ha yang merupakan huruf halqi. Contoh yang keempat yaitu bertemu dengan huruf kho. Contohnya min khalfihim. Pada contoh yang keempat tersebut terdapat nun mati bertemu dengan huruf kho. Contoh yang kelima bertemu dengan huruf ain. Contoh lafadznya adalah wa man ada. Pada contoh tersebut terdapat nun mati bertemu dengan huruf ain yang merupakan huruf halqi. Contoh yang keenam bertemu dengan huruf ghain. Contoh lafadznya adalah in ghasala. Pada contoh tersebut terdapat nun mati bertemu dengan huruf ghain yang merupakan huruf halqi. Hukum bacaan yang kedua yaitu idgham. Idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Di sini kita akan membahas dahulu tentang idgham bi gunnah. Idgham artinya mendengungkan dan idgham artinya memasukkan, dan bi gunnah artinya mendengung. Hukum bacaan dibaca dengan idgham bi gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Cara membacanya adalah dimasukkan ke dalam huruf-huruf tersebut dengan cara mendengung, yaitu dibaca dua ketukan. Contoh hukum bacaan idgham bi gunnah yaitu contoh yang pertama bertemu dengan huruf ya. Pada contoh yang pertama tersebut terdapat nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi cara membacanya adalah nun mati dimasukkan mendengung ke dalam huruf ya dan dibaca dua ketukan. Contoh yang kedua bertemu dengan huruf nun, yaitu
rasulan nabiyan. Pada contoh yang kedua terdapat fathah tanwin bertemu dengan huruf nun. Contoh yang ketiga yaitu bertemu dengan huruf mim. Contoh lafadznya adalah mamana'a. Pada contoh tersebut terdapat nun mati bertemu dengan huruf mim. Contoh yang keempat bertemu dengan huruf wawu, yaitu lailau wa naharon. Pada contoh yang keempat ini terdapat fathah tanwin yang bertemu dengan huruf wawu. Jadi cara membacanya, fathah tanwin tersebut dimasukkan ke dalam huruf wawu dan dibaca mendengung 2 ketukan. Namun, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu tersebut dalam satu kalimat, tidak dibaca mendengung dengan 2 ketukan. Akan tetapi hanya dibaca 1 ketukan saja. Contohnya pada lafaz dunya dan sinwanun. Pada contoh tersebut terdapat nun mati bertemu dengan ya dalam 1 kalimat dan nun mati bertemu dengan huruf wawu dalam 1 kalimat. Jadi tidak boleh dibaca mendengung 2 ketukan. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya dibaca dengan tidak mendengung. Hukum bacaan dibaca dengan idgham bila gunnah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Cara membaca hukum bacaan idgham bila gunnah adalah dengan cara tidak mendengung. Contoh lafaz dari idgham bila gunnah. Yang pertama bertemu dengan huruf lam, yaitu alla yushrikna. Pada contoh yang pertama terdapat nun mati bertemu dengan huruf lam. Contoh yang kedua bertemu dengan huruf ro, mir rabbihim. Pada contoh yang kedua ini terdapat nun mati bertemu dengan huruf ro. Hukum bacaan yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab artinya menukar atau membalik. Hukum bacaan dibaca iqlab apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya dengan cara 2 ketukan. Contoh lafadznya mim ba'dihim. Pada contoh tersebut terdapat nun mati bertemu dengan huruf ba. Jadi cara membacanya, suaranya diganti menjadi dengan suara huruf mim dan dibaca 2 ketukan. Hukum bacaan yang terakhir yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan dan hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Hukum bacaan dibaca ikhfa apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Cara membacanya adalah samar-samar, yaitu menyamarkan nun mati atau tanwin ke huruf 15 tersebut. Ikhfa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ikhfa a'la. Ikhfa a'la adalah tingkatan ikhfa hakiki yang tertinggi, yaitu ketika bertemu huruf ta, to, dan dal. Yang kedua ikhfa adna. Ikhfa adna adalah tingkatan ikhfa hakiki yang terendah, yaitu ketika bertemu huruf qaf dan kaf. Yang ketiga ikhfa kausar. Ikhfa kausar adalah tingkatan ikhfa hakiki pertengahan, yaitu ketika bertemu 10 huruf sisa dari ikhfa a'la dan ikhfa adna. Contoh dari hukum bacaan ikhfa adalah yang pertama bertemu dengan huruf ta, antum. Kedua bertemu dengan huruf sa, mansuron. Ketiga
bertemu dengan huruf jim, min ju'in. Keempat, bertemu dengan huruf dal, andadan. Kelima, bertemu dengan huruf dal, min dzalika. Keenam, bertemu dengan huruf za, anzalna. Ketujuh, bertemu dengan huruf sin, biqalbin salimin. Kedelapan, bertemu dengan huruf shin, min syajaratin. Kesembilan, bertemu dengan huruf shad, min suratin. Kesepuluh, bertemu dengan huruf dad, min dudin. Kesebelas, bertemu dengan huruf ta, yantiqu. Ke-12, bertemu dengan huruf dha, min dhahirin. Ke-13, bertemu dengan huruf fa, anfusakum. Ke-14, bertemu dengan huruf qaf, salamun qawlan. Yang terakhir, bertemu dengan huruf kaf, minkum. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.